Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Diki Bahrul Ulum dengan NIM T20177081 dari program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi persamaan garis lurus, tentang apa itu persamaan garis lurus, bentuk umumnya, dan juga bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu gradien. Nah, di dalamnya apa saja dan juga bagaimana cara menentukan gradien akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita buka dengan berdoa dahulu, supaya materi yang kita belajar kali ini bisa bermanfaat dan dipahami dengan mudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya masuk ke materi, ayo kita persiapkan dahulu yang buku-bukunya, buku paket, pensil, penghapus, penggaris, dan juga bagi yang belum sarapan, ayo silakan sarapan dulu supaya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, sudah siapkah mengikuti pembelajaran kali ini? Sudah siap? Lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari gradien. Lalu yang kedua, siswa dapat menentukan gradien. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan gradien. Nah, jadi tiga ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Langsung saja ke materi. Nah, di sini gradien. Sebelum saya masuk ke gradiennya, sini saya mau mereview sedikit tentang bentuk umum persamaan garis lurus, karena kan kemarin sudah dipelajari ya. Ada berapa bentuk umum garis lurus? Ada dua. Bentuk yang pertama sama Y sama dengan MX plus C. Lalu bentuk yang kedua AX plus BY sama dengan C. Nah, jadi kedua bentuk ini silakan diingat-ingat. Saya rasa sudah paham dan sudah ingat ya. Jadi nanti kalau misal lupa bisa dibuka lagi videonya. Dan juga bisa dilihat di buku paket. Nah, selanjutnya ialah tentang gradien atau kemiringan. Apa sih untuk gradien itu ya? Gradien adalah suatu perbandingan komponen Y dan juga komponen X, atau disebut juga derajat kemiringan atau kecondongan dari suatu garis terhadap sumbu X yang dinotasikan dengan M. Nah, di sini poinnya ialah sumbu X. Jadi garis tersebut itu melewati sumbu X, lalu dengan dinotasikan dengan M. M ini adalah simbol dari gradien itu sendiri. Di sini saya punya gambaran. Nah, di sini saya punya gambar grafik lurus. Nah, ini grafik. Kita lihat di sini ada berapa titik di sini? Ada dua ya, titik A sama titik B. Di mana titik A itu bertempat pada 3,6 dan juga titik B 0,0. Nah, di sini bagaimana cara menentukan gradien atau kemiringan dari grafik ini? Caranya yang sederhana, yaitu kita tentukan komponen Y berapa satuan dan komponen X 3 satuan. Di sini komponen Y diketahui ada 6 satuan. Cara menghitungnya itu dari mulai titik 0 menuju ke 6 ada berapa. Lalu untuk yang X dari titik awal 0 sampai ke titik yang bernomor 3. Jadi ada berapa satuan. Nah, setelah ketemu beberapa satuannya, lalu kita masukkan ke rumus ini. Cara mencari M ialah delta Y dibagi delta X, atau komponen Y dibagi komponen X. Berapa satuan komponen Y tadi? Ialah 6. Lalu komponen X berapa? 3. Langsung saja 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi nilai gradien atau kemiringan dari grafik yang ada pada gambar tersebut adalah bernilai 2. Jadi bisa dipahami ya cara mencari gradien dari persamaan garis lurus atau dari grafik garis lurus. Selanjutnya,
Selanjutnya di sini menentukan gradien jika gradien tersebut dari persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, kita ingat di sini. Ingat-ingat di sini bentuknya adalah bentuk umum yang pertama. Maka rumusnya ialah untuk mencari gradien, nilai dari gradien itu adalah M itu sendiri. Jadi ini. Nah, ini nilai gradiennya. Maka langsung saja ke contoh soal. Tentukan gradien garis dari persamaan Y sama dengan min 3x plus 6. Min 3x ditambah 6. Nah, langsung saja. M sama dengan berapa nilai M-nya di sini? Bisa kita ketahui bahwa di sini nilai M-nya adalah negatif 3. Langsung saja tulis negatif 3. Nah, jadi ini caranya. Bagaimana? Mudah kan ya? Bisa dilihat dulu, dicermati. Untuk yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di grup diskusi WA. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Lalu yang kedua ada cara menentukan gradien jika gradien dari persamaan itu adalah AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini jadi bentuk persamaan dari garis lurus yang kedua. Rumusnya adalah seperti ini. M sama dengan minus koefisien X dibagi koefisien Y. Nah, untuk cara yang ini, pertama kita identifikasi dulu mana koefisien dari X dan mana koefisien dari Y. Misal di sini persamaannya ya, ini persamaannya. Mana sih koefisien dari X? Koefisien telah kita pelajari pada materi sebelumnya ialah A. A ini adalah koefisien dari X. Lalu koefisien dari Y yang mana? Yang Y adalah yang B. Jadi ini. Lalu setelah koefisiennya ketemu, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, tinggal dibagi dengan X dibagi dengan Y, maka ketemu hasil dari gradien itu. Langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini tentukan gradien garis dari persamaan 6X dikurangi 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, di sini M sama dengan negatif. Nah, pertama kita tentukan dari koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya berapa di sini? Kita ketahui ialah 6. Langsung saja kita tulis 6. Dibagi berapa koefisien Y-nya? Koefisiennya di sini kita ketahui ada negatif 2. Nah, jadi koefisien dari Y adalah negatif 2. Karena di sini negatif bertemu dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Kita ganti tandanya menjadi positif, maka operasinya menjadi 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai gradien dari soal yang tertera di sini ialah M atau kemiringannya sama dengan 3. Jadi ini caranya untuk menentukan gradien jika persamaannya berupa AX plus BY sama dengan plus C sama dengan 0. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya. Lalu di sini ada lagi bagaimana cara menentukan gradien jika melalui titik pusat 0,0 dan titik A, B. Nah, rumusnya seperti ini. M sama dengan B per A. Jadi tugas kita yang pertama yaitu menentukan nilai dari B sama dengan A. B sama A itu. Cara mudahnya A ini adalah X, lalu B itu adalah Y. Jadi A ini titik yang terdapat pada sumbu X dan B adalah titik yang terdapat pada sumbu Y. Bisa dipahami kan ya? Jadi yang pertama itu X itu A, lalu Y itu B. Nah, lalu di sini contoh. Tentukan gradien garis yang melalui titik pusat O 0,0 dan titik A negatif 8,4. Caranya langsung saja kita tentukan mana sih A-nya. Kita ketahui di sini ini A, lalu di sini B. Jadi ini A, ini B. Maka kita masukkan ke rumusnya. M sama dengan berapakah nilai B tadi? Nilai B adalah 4. Dibagi berapa nilai A? Nilai A negatif 8. Maka kita sederhanakan menjadi negatif 1/2. Ini adalah hasil kemiringan dari
garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik A negatif 8,4. Bisa dipahami? Silakan dicermati dahulu, dibaca-baca, dilihat. Kalau misal ada yang bingung bisa di pause videonya. Di sini saya lanjut ke slide berikutnya ya. Lalu yang terakhir di sini ada menentukan gradien jika melalui titik x1, y1 dan titik x2, y2. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa gradien tersebut itu melewati dua titik. Jadi titik yang pertama itu x1, y1 dan titik yang kedua itu x2, y2. Rumusnya bagaimana? Seperti ini. M sama dengan y2 dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1. Caranya hampir sama dengan cara yang sebelumnya tadi. Di sini kita identifikasi mana nilai dari x1, y1 dan x2 sama y2. Setelah ketemu lalu kita tinggal masukkan ke rumusnya dan dioperasikan. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui titik pusat A. Di sini A diketahui 6, negatif 4 dan titik B negatif 8,3. Nah, di sini diketahui dengan jelas ya. Mana x1-nya? X1-nya ialah 6 dan y1-nya ialah negatif 4. Lalu x2-nya negatif 8 dan y2-nya sama dengan y2 sama dengan 3. Nah, kan sudah ketemu kan ya masing-masing komponen dari x1, y1, x2 sama y2. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. M sama dengan y2 berapa? 3 dikurangi y1 berapa? Negatif 4 dibagi x2 negatif 8 dan dikurangi x1 nya berapa? 6. Kita hitung 3. Negatif ketemu negatif di sini hasilnya menjadi positif, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7 per negatif 8 dikurangi 6 hasilnya negatif 14. Nah, langsung saja kita sederhanakan menjadi negatif 1/2. Ini adalah hasil dari gradien yang melalui dua titik. Jadi bagaimana? Bisa dipahami ya. Jadi berarti ada 4 macam. Yang pertama ialah jika gradien tersebut berupa persamaan yang bentuk pertama y sama dengan mx plus c, dan yang kedua berupa bentuk persamaan yang kedua ax plus by plus c sama dengan 0, dan yang ketiga jika melalui titik pusat 0,0 dan melalui titik a, b, dan yang terakhir yang keempat itu melalui titik x1, y1 dan titik x2, y2. Seperti itu. Jadi tentang gradien bisa dipahami. Mungkin kalau ada yang kurang paham bisa di pause videonya dan juga dilihat-lihat, dibolak-balik lagi. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga tetap semangat belajar. Sebelum saya menutup pertemuan kali ini, seperti biasa saya menyediakan soal untuk di-download dan dikerjakan bagi kalian untuk lebih memahami materi ini lagi ya. Dan juga bagi yang belum paham atau masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan kepada saya atau melalui diskusi grup WA. Sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.